Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernando Rofiansyah Utama dengan NIM 2309000002010 akan menjelaskan tentang masalah sampah plastik di Malang sebagai ancaman tersembunyi bagi kota pendidikan. Tugas ini sebagai UTS Kewarganegaraan 2. Yang pertama, terdapat identifikasi masalah penumpukan sampah plastik. Sampah plastik menumpuk di beberapa tempat di Malang, seperti TPA, sungai, saluran drainase, dan bahkan di pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu estetika kota. Selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik, seperti membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah, tidak menggunakan plastik berlebihan, merupakan faktor utama permasalahan ini. Infrastruktur pengolahan sampah yang tidak memadai, kurangnya tempat sampah, TPS 3R atau tempat pembuangan sampah reduce, reuse, dan recycle, dan sistem pengolahan sampah yang tidak memadai di Malang memperparah permasalahan sampah plastik ini. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan pengelolaan sampah plastik seperti membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah menjadi faktor pendorong permasalahan ini. Tentunya permasalahan ini memiliki dampak negatif. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Sampah plastik mencemari tanah dan air, membahayakan biota laut, dan juga membahayakan dan menyumbat saluran drainase. Yang kedua, gangguan kesehatan. Mikroplastik dari sampah dapat tertelan oleh manusia dan hewan. Juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian, bencana banjir. Sampah plastik yang menyumbat saluran drainase dapat menyebabkan banjir saat hujan lebat. Dan yang keempat, kerugian ekonomi, di mana biaya pengolahan sampah plastik yang menumpuk dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Terdapat alternatif kebijakan. Yang pertama, kebijakan pelarangan plastik dan sekali pakai. Melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam. Yang kedua, kebijakan edukasi dan sosialisasi. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pengolahan sampah, membangun tempat sampah, TPS 3R, reuse, reduce, recycle, dan tempat pengelolaan sampah yang memadai untuk menampung dan mengelola sampah plastik menjadi barang yang lebih berharga, bisa jadi menjadi kerajinan tangan yang bisa dijual sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Berdasarkan alternatif kebijakan sebelumnya, berikut usulan kebijakan yang lebih tepat spesifik untuk Malang. Yang pertama, melarang penggunaan kantong plastik di toko-toko, warung makan, dan pasar tradisional. Kedua, memperbanyak tempat sampah dan TPS 3R di tempat-tempat umum. Ketiga, menerapkan sistem pemungkinan sampah terjadwal dan terintegrasi. Keempat, mendorong masyarakat untuk memilah sampah di rumah tangga. Kemudian, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah. Yang keenam, memberikan insentif kepada masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri. Kemudian memberikan sanksi denda bagi membuang sampah sembarangan dan juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik. Selanjutnya merupakan rencana tindakan untuk menangani masalah sampah plastik di Malang. Dapat diambil beberapa rencana tindakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Tahap yang pertama yaitu membentuk tim khusus yang menangani permasalahan sampah plastik di Malang. Kemudian menyusun strategi dan rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Malang. Kemudian melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana atau aksi yang disusun. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna untuk mengamati peningkatan dan keefisiensian rencana tindakan untuk mengurangi sampah plastik di Kota Malang. Berikut merupakan wawancara yang saya tanyakan kepada narasumber terkait dengan keresahan masyarakat tentang sampah plastik. Saya menanyakan kepada narasumber tentang masalah pencemaran sampah plastik di Malang ini. Menurutnya, ini merupakan masalah yang besar, yang sampah plastik di mana-mana, sehingga bikin rusuh lingkungan Kota Malang. Narasumber berpendapat
bahwa sampah plastik ini dapat mencemari Malang, dan yang dulunya indah sekarang tapi jadi kotor karena banyaknya sampah plastik. Ini menjadi kondisi yang sedih dan prihatin menurut warga yang resah akan sampah plastik. Menurutnya juga bisa mencemari sungai, bahkan laut, membahayakan hewan, dan bikin penyakit. Belum lagi, sampah plastik itu susah banget terurai. Jadi, terus numpuk di mana-mana. Harapan warga Malang terkait dengan permasalahan sampah di Malang Raya ini, di balik keresahan ini, mereka memiliki harapan yang kuat untuk masa depan yang lebih lestari. Mereka mendapatkan kota bebas dari sampah plastik, perilaku ramah lingkungan, peran produktif pemerintah, dan juga kolaborasi antar pemangku kepentingan. Harapan ini bukan hanya angan-angan, tapi tekad yang diwujudkan melalui aksi nyata, seperti kegiatan bersih-bersih, bank sampah, kampanye pilah sampah, dan inovasi pengelolaan sampah. Bersama-sama, mari dukung perjuangan warga Malang Raya dan jadikan Indonesia bebas dari sampah plastik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan sampah plastik di Malang ini, permasalahan sampah plastik di Malang merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor wisata. Untuk mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan kebijakan dan rencana tindakan yang tepat, diharapkan sampah plastik di Malang dapat dikelola dengan baik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya terkait permasalahan sampah di Malang. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.